Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu naratif teks. Tadi kita sudah membahas tentang tujuan, struktur teks, dan ciri bahasa dari naratif teks. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh dari teks naratif, yaitu Batu Badaung. Nah, Ibu akan membaca penerjemahannya, kemudian kalian akan memperbaiki kesalahan atau kekeliruan penerjemahan. Batu Badaung, a folk tale from Maluku. Batu Badaung suatu legenda dari Maluku. A long time ago on Tanimbar Island, Maluku, dahulu kala di Pulau Tanimbar, Maluku, there lived a widow and her two children, a boy and a girl. Hiduplah seorang janda dan dua anaknya, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. The children were mean and spoiled. Anak-anak itu kejam, and spoiled, dan manja. They never knew hard work, and neither did they help their mother with the household chores. Mereka tidak pernah bekerja keras, dan mereka juga tidak pernah membantu ibu mereka dengan pekerjaan rumah tangga. Nah, paragraf 1 ini adalah orientation. Kita lihat di sisi kiri. Sisi kiri, paragraf pertama adalah orientation, pengenalan tempat di Pulau Tanimbar, Maluku, pengenalan karakter, yaitu seorang janda dan dua anaknya, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, dan penokohan atau sifat dari anak-anak tersebut, yaitu mereka keduanya kejam dan manja. Kemudian paragraf berikut, one day, suatu hari, they woke up when the sun was already high. Mereka bangun ketika matahari sudah tinggi. They went to the kitchen to look for food. Mereka pergi ke dapur untuk mencari makanan, but nothing was served, tapi tidak ada yang disajikan. The food was still being cooked. Makanan masih sedang dimasak. But their mother was not around, tapi ibu mereka tidak berada di sekitar. They smashed the cooking pots in rage. Mereka menghancurkan wadah memasak dengan penuh amarah. Nah, paragraf kedua ini adalah complication, di mana konfliknya mulai terjadi ketika mereka berdua bangun. Matahari sudah tinggi, pasti lapar, pergi ke dapur, tidak ada makanan. Kemudian ibu mereka tidak ada di situ, lalu mereka menghancurkan tempat masak. Nah, ini adalah konflik atau masalah pertama. Ini masalah pertama. Kemudian setelah masalah harus ada paragraf yang menggambarkan solusi. Nah, pada paragraf ketiga, they went to look for their mother and found her washing their clothes at the river. Mereka pergi untuk mencari ibu mereka dan menemukannya sedang mencuci pakaian mereka di sungai. They complained to and shouted at her. Mereka mengeluh dan berteriak kepadanya. It made the widow cry. Hal ini membuat janda tersebut menangis. Nah, jadi tadi konfliknya adalah mereka pergi ke dapur mencari makanan, tidak ada makanan, ibu mereka tidak ada. Maka solusinya adalah mereka pergi mencari ibu mereka dan menemukan ibunya di sungai. Lalu untuk penanganan masalah dari tidak ada makanan tadi, mereka mengeluh. They complain to, mengeluh dan berteriak kepadanya. Nah, kemudian masuk lagi di masalah berikut, complication, pada paragraf keempat. Suddenly, tiba-tiba, she stopped crying. Dia berhenti menangis. She said to her children, dia berkata kepada anak-anaknya, from now on you are no longer my children. Mulai sekarang kalian bukan lagi anak-anak saya. Do whatever you want. Lakukan apa saja yang kamu inginkan. I am not coming back home. Saya tidak akan pulang. Nah, jadi ini adalah paragraf complication atau konflik, di mana ibunya memutuskan untuk tidak lagi menganggap mereka sebagai anak. Kemudian dia juga menyambung dengan bikin apa saja boleh, terserah, saya tidak akan pulang. I'm not coming back home. Itu adalah masalah kedua. Nah, setelah masalah harus ada resolution atau penyelesaian masalah dari sikap ibu tadi yang tergambar dalam paragraf kelima. Then
Kemudian, the widow went to a big rock by the river and said. Kemudian janda tersebut pergi ke sebuah batu besar di dekat sungai dan berkata, "Please open up big rock." Terbukalah, wahai batu besar. Let me come inside you. Biarkan saya masuk ke dalam. And become a white, sweet smelling flower. Dan menjadi sekuntum bunga putih yang berbau harum. The big rock opened up. Batu tersebut terbuka. She went inside. Dia masuk ke dalam. And the rock closed over her. Dan batu tersebut menutup setelahnya. Nah, jadi paragraf kelima ini adalah resolution atau solusi dari keputusan keputusan janda tadi pada paragraf sebelumnya. Nah, pada paragraf sebelumnya ada masalah, lalu paragraf selanjutnya adalah solusi dari masalah yang terjadi. Nah, kemudian paragraf selanjutnya adalah paragraf reorientation atau penutup. After a few days, setelah beberapa hari, a small plant started growing under the big rock. Suatu tanaman mulai tumbuh di bawah batu besar tersebut. White, sweet smelling flower bloomed from it. Sekuntum bunga putih yang berbau harum mekar dari batu tersebut. It had a lot of leaves as well. Tanaman itu juga mempunyai banyak sekali daun. The villagers called the big rock Batu Badau. Ya, jadi para penduduk kampung menyebut batu tersebut Batu Badaung, batu yang mempunyai banyak daun. Nah, kemudian coda atau nilai moral dari cerita digambarkan di paragraf terakhir. What happened to the widow's children? Apa yang terjadi terhadap anak-anak janda tersebut? The cruel children were forced to live by the angry villagers. Anak-anak yang kejam itu dipaksa untuk meninggalkan kampung atau dipaksa untuk pergi oleh para penduduk kampung yang marah. They were never heard of again. Mereka tidak pernah terdengar lagi. Nah, jadi nilai moral daripada keseluruhan cerita ini tergambar di paragraf terakhir, bahwa karena anak-anak tersebut kejam terhadap ibunya, maka mereka diusir oleh para penduduk kampung. Nah, kemudian di sebelah kanan adalah beberapa penggunaan dari ciri bahasa yang nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi yang harus kalian lakukan adalah kembali seperti biasa memperbaiki kesalahan penerjemahan. Kemudian minggu depan kita bertemu lagi untuk membahas materi-materi dari naratif teks selanjutnya, yaitu ciri bahasa. Oke, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.